Saudara, desakan menindak tegas dugaan kerusakan hutan yang mengakibatkan parahnya dampak banjir Sumatera. Kita bahas bersama dengan manajer kampanye hutan Kebun Walhi Nasional. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, Uli Arta Siagian. Selamat pagi, Mbak Uli. Halo, selamat pagi Mbak. Iya, Mbak Uli, Anda dari Walhi kemarin juga hadir dalam rapat kerja bersama dengan Kementerian Kehutanan dan juga Komisi 4 DPR membahas soal bagaimana dampak dari kerusakan hutan yang ada di wilayah Sumatera yang mengakibatkan bencana banjir dan juga tanah longsor di sana. Lebih dari 800 nyawa harus hilang akibat bencana. Apa poin krusial yang Walhi tangkap dari rapat kerja kemarin, Mbak Uli? Iya, yang pertama saya mau mengkoreksi dulu Mbak, Walhi tidak ikut langsung di dalam rapat itu, tapi kami memantau melalui TV Parlemen ya, yang secara live mempertontonkan gitu proses rapat yang terjadi kemarin. Mhm. Dan beberapa hal krusial kami mendapatkan catatan singkat hasil rapat kemarin ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Ada 8 poin krusial menurut kami yang harus segera ditindaklanjutin. Dan beberapanya itu menyangkut soal evaluasi terhadap perizinan yang ada di 3 provinsi itu secara khusus dan Indonesia secara umum gitu ya. Selanjutnya adalah melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai yang sudah rusak dan melaporkan progres itu kepada Komisi 4 DPR. Dan juga yang paling penting adalah berhenti untuk menghentikan ya aktivitas penebangan pohon di kawasan hutan alam. Ini menjadi sangat penting ya. Kami memaknai menghentikan ini artinya tidak boleh ada lagi aktivitas baik legal maupun ilegal. Artinya tidak boleh ada penerbitan izin baru di dalam kawasan hutan alam. Dan harus diketahui Mbak, di dalam izin konsesi yang ada hari ini, baik konsesi tambang, perkebunan sawit HGU maupun PBPH, masih ada seluas 26 juta hektar hutan alam. Hmm. Artinya apa? Ketika keputusan yang disepakati oleh Komisi 4 dan DPR ini, Komisi 4 DPR dan Kementerian Kehutanan menyatakan tidak boleh ada pembukaan hutan di hutan alam, Hmm. maka menurut kami 26 juta ini harus dikeluarkan dari izin konsesi. Disitulah pentingnya untuk melakukan evaluasi. Harus ada evaluasi secara besar-besaran, masif dan juga komprehensif ya untuk bisa kembali eh, apa ya, bisa dikatakan kembali hutan ini bisa hadir lagi begitu setelah kemarin sudah dibabat habis begitu ya. Soal siapa yang harus bertanggung jawab terkait dengan kerusakan hutan ini hingga menyebabkan bencana ini? Anda sudah melihat juga jawaban dari Kementerian Kehutanan, dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kemarin. Bagaimana respon Wali? Ya, kami melihat gitu ya, ada pengakuan bahwa terjadi kelalaian dan ketidakmampuan untuk meminimalisir ya atau memitigasi bencana ini. Dan kami berharap sebenarnya ini bukan hanya pengakuan begitu saja ya Mbak, tetapi diikuti dengan proses tadi mengevaluasi seluruh perizinan, lalu melakukan pencabutan, memproteksi hutan-hutan tersisa kita saat ini gitu. Dan saya juga membaca gitu bahwa akan ada pencabutan PBPH ya yang akan dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. Tapi saya mau menggarisbawahi Mbak, Hmm. kewenangan Kementerian Kehutanan itu bukan hanya perizinan di sektor kehutanan ya atau PBPH ya, tetapi proses-proses pelepasan kawasan hutan yang selama ini dilakukan oleh kementerian, sebelumnya memang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu ya, tapi kementerian yang memiliki kewenangan dalam konteks hutan itu juga harus ditinjau kembali. Karena apa Mbak? Karena banyak juga izin-izin Hmm. perusahaan yang sekarang beraktivitas itu didahului oleh proses pelepasan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan. Hmm. Maka menurut kami tidak cukup hanya melakukan evaluasi dan pencabutan terhadap PBPH. Kementerian Kehutanan harus memakai kewenangannya untuk melakukan evaluasi terhadap proses-proses atau izin-izin pelepasan kawasan hutan yang sudah diterbitkan oleh kementerian ini. Termasuk juga soal desakan mundur dari DPR dan juga kepada Menteri Kehutanan. Anda melihatnya seperti apa? Perlukah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya?
Iya, Kementerian Kehutanan ini kan satu institusional ya Mbak ya, dan kita harus melihat kerja-kerja ini juga basisnya adalah institusional Kementerian Kehutanan gitu. Tetapi menjadi penting bagi seorang pemimpin di institusi ini untuk memastikan apa yang menjadi kewenangan mereka dan tanggung jawab mereka berjalan gitu ya. Nah, kalau dalam konteks ini Kementerian Kehutanan secara institusional tidak mampu melakukan penanganan dengan baik, tidak mampu melakukan tata kelola kehutanan dengan baik, tidak mampu melakukan secara cepat aksi-aksi nyata untuk melakukan evaluasi, pencabutan izin, pemanggilan perusahaan dan lain sebagainya, maka menurut hemat kami ya kita harus mencari pemimpin di Kementerian Kehutanan yang mampu melakukan itu semua gitu. Mhm, mhm. Sudah cukup cakapkah kemudian nama Raja Juli Antoni menurut Anda untuk mengatasi ini semua? Ya, justru itu yang harus diuji dari proses ini, Mbak, Hmm. gitu. Jadi 1 tahun kementerian ini berjalan bekerja gitu ya, kita ngelihat belum ada progres yang cukup signifikan ya dalam konteks perlindungan kawasan hutan. Bahkan beberapa data teman-teman Auriga misalnya kemarin menyebutkan ya, per 2025 deforestasi di Sumatera itu meningkat dan deforestasi di seluruh Indonesia juga meningkat. Hmm. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak maksimalnya kerja-kerja perlindungan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. Penegakan hukum juga dalam 1 tahun ini kita belum melihat ada perusahaan-perusahaan jahat, perusahaan-perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan itu dibawa ke pengadilan dan diputus bersalah gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi satu indikasi bahwa belum adanya kemaksimalan dalam kinerja Kementerian Kehutanan ini gitu. Dan kemudian ini adalah menjadi batu uji bagi mereka. Kalau kemudian pasca kejadian yang merenggut jutaan kehidupan ya rakyat kita gitu, bahkan harus ada ratusan orang yang meninggal, ratusan yang belum ditemukan gitu ya. Ini menjadi ujian. Kalau kemudian ujian ini tidak bisa dilewati dengan baik gitu ya, maka kita bisa sangat kecewa terhadap kinerja kementerian ini, institusional ini gitu ya, dan maka itulah disebutkan kita butuh gitu ya, satu orang yang bisa memimpin kementerian ini dengan baik gitu. Justru ini diuji gini itu Mbak. Jadi statement yang bilang bahwa akan memanggil perusahaan, akan mengevaluasi seluruh perizinan dan lain sebagainya, itu kita tagih gitu.